Masuk. Ya, Alhamdulillah bisa gabung ini. Bisa dimulai sudah. Ya Ustaz, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa Hadza wa ma gabung ini. kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam tematik online yang Alhamdulillah diselenggarakan bisa oleh gabung ini. Kunna linahtadiya laula an hadana. Perdai Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini sudah pertemuan pada kesempatan sore hari ini yang dari acara ini akan diisi oleh Ustaz Su'aib Mawardi. Alhamdulillah beliau sudah bersama di Zoom ini. Kita awali kajian ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih berkah, kita dengarkan ini yang akan dibacakan oleh Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkannya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian berlanjut ke acara selanjutnya. Setelah ini akan sampaikan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Su'aib Mawardi. Ada beberapa yang dihimbau. Pertama, bagi seluruh peserta harap mendengar dan menyimak kajian ini dengan sebaik-baiknya dan mengambil manfaat sebaik-baiknya. Lalu kedua, untuk para peserta yang masih meng-on-kan audionya boleh dimatikan agar kajian ini berjalan dengan lancar. Dan nanti kalau misalkan di perjalanan ada kendala suara oleh pemateri tak terdengar oleh para peserta, harap di chat di ini ya, di kolom komentar agar kajian berjalan dengan baik. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Ustaz Su'aib Mawardi, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa menjadi tambahan amal soleh kita. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita senantiasa bertambah dan yang paling penting bermanfaat, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sampaikan kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dapat amanah dari teman-teman SCC untuk ikut bergabung dalam kegiatan join kajian pada sore hari ini. Kemudian tema yang diminta disampaikan adalah seputar ilmu dan amal. Dan yang mungkin kita syukuri adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua berupa ilmu. Di ilmu ini bisa dibilang nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Sikap yang harus kita bangun di samping nikmat-nikmat yang lain adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sikap Luqmanul Hakim ketika diberikan hikmah atau ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur diberikan nikmat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditambahkan kembali ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tetap kita merasa kurang dengan ilmu, bahkan harus merasa kurang dengan ilmu, walaupun mungkin kita juga bersyukur ada pemahaman yang baik yang kita merasakan dulu mungkin belum banyak kita memahami, tapi dengan jiddiyah kita menuntut ilmu, dengan jiddiyah kita belajar, kita akhirnya memiliki sedikit tambahan pemahaman kita. Walaupun kita terus selalu berusaha mencari dan mencari, karena tidak akan cukup ilmu yang kita miliki kemudian kita berhenti tidak mencari ilmu. Nah, kaitan dengan ilmu dan amal ini adalah sesuatu yang mungkin sering kita dengar, bahwa orang yang berilmu ada kewajiban untuk senantiasa mengamalkan terhadap ilmunya. Jadi kalau kita punya ilmu, kita tidak amalkan, berarti sia-sialah ilmu yang kita miliki. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengamalkan ilmu yang kita miliki ini. Apalagi orang-orang yang berilmu secara khusus memang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dikatakan di salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berilmu itu dia akan dimudahkan
jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi kalau kita melihat satu saja di antara keutamaan ilmu, rasanya kita bersemangat untuk terus belajar, untuk terus menambah ilmu kita. Karena memang ini luar biasa. Orang yang alim, orang yang berilmu akan diberikan kemudahan jalannya menuju surganya Allah. Jadi semua jalan-jalan kebaikan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, orang yang berilmu itu dikatakan di salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dia memiliki pahala yang tidak pernah berhenti, terus mengalir. Jadi walaupun kita sudah meninggal, pahala itu terus memberikan aliran kepada kita. Hadisnya sudah sangat masyhur, kita sudah sangat hafal. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min falatin. Jadi kalau ada anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Nah, satu di antaranya adalah au ilmun yuntafa'u bih. Kalau punya ilmu, ilmunya itu bermanfaat. Kita punya ilmu, kita amalkan di dalam kehidupan. Kemudian kita berbagi, orang lain mengamalkan ilmu yang kita berikan itu, maka aliran kebaikannya akan terus mengalir kepada kita. Ini subhanallah ini. Tapi memang tidak akan bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Ada kaidah Arab yang masyhur, fa'atudus syai'i la yu'ti. Nah, karenanya agar kita bisa memberi, ya terus kita mencari, terus kita belajar. Dan banyak guru-guru kita sudah siap mungkin memberikan ilmu yang banyak kepada kita. Tinggal bagaimana kita kemudian ya dengan penuh semangat juga mengamalkan ilmu yang kita miliki agar menjadi aliran pahala yang terus-menerus diberikan Allah kepada kita walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang paling takut itu di salah satu surat Fatir ayat 28. Jadi orang yang paling takut kepada Allah adalah orang alim, orang yang berilmu. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi ulama yang dari alim adalah orang-orang yang memang merasa dirinya itu takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sehingga bisa kita pahami, semakin orang itu alim, semakin orang itu berilmu, maka semakin muncul rasa khosyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang punya rasa khosyah itu dia akan berhati-hati. Jangan sampai kemudian terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, orang yang berilmu di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dikatakan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi kalau kita memiliki ilmu, Allah angkat itu derajatnya bagi orang-orang yang berilmu. Yang kelima, orang yang berilmu adalah orang yang diberikan kebaikan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini didapati kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 269, Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi orang yang berilmu akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berilmu
disejajarkan dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa tingginya derajat orang yang berilmu sampai kemudian kata Allah disejajarkan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 18. Yang terakhir, orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi begitu banyak hadirin hadirat yang dirahmati Allah kaitan dengan keutamaan orang yang berilmu, sehingga kita berharap memang semakin hari ada pertambahan ilmu kita. Dan ini yang kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Toha ayat 114, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berdoa, bermunajat, meminta hal-hal yang memang berkaitan dengan tambahan, itu hanya tambahan ilmu saja. Tidak minta tambahan harta, tidak minta tambahan tahta, tetapi hanya minta kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu. Qul Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu yang dimiliki akan membuat orang itu bisa meraih harta, bisa memiliki tahta. Tanpa ilmu, walaupun dia punya harta, punya tahta, boleh jadi dia akan lepas kembali, akan hilang kembali. Ini betapa luar biasanya orang yang berilmu. Tetapi lagi-lagi kalau kita kaitkan dengan tema kita pada sore hari ini, bahwa sebanyak-banyaknya ilmu yang kita miliki tidak akan punya makna, tidak akan punya manfaat dan faidah kalau ia tidak amalkan. Jadi al-ilmu nafi'u huwal ilmu alladhi yattabi'uhul amal. Di ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa diikuti dengan amal. Makanya lagi-lagi kita ya bersyukur ini, banyak tahu, banyak arti, banyak paham. Tinggal bagaimana kita berusaha ilmu yang kita miliki bisa kita amalkan, itu yang paling penting. Karena kadang-kadang berat praktek keseharian terkait dengan pemahaman yang sudah kita miliki, kayak sholat awal waktu. Secara konsep dan teori mungkin kita paham gitu, bahwa yang lebih utama adalah awal waktu. Buat yang laki-laki, sholat berjamaah. Secara konsep mungkin banyak paham betapa sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendiri. Ini tataran konsep teori. Tapi giliran kita ketemu dengan aktivitas keseharian, ada terasa berat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Wal alimul ladzi la ya'malu bi ilmihi sayus'alu anhu yaumal qiyamah. Ini kita diingatkan bahwa orang alim, orang yang berilmu, kita yang terus belajar dan belajar sampai kita memiliki ilmu, la ya'malu bi ilmihi, kemudian tidak diamalkan ilmu yang dimilikinya itu, sayus'alu anhu yaumal qiyamah. Ini yang kita ngeri. Nanti akan ditanya ilmu yang kita miliki oleh Allah pada hari kiamat. Bahkan yang sangat masyhur kita dengar berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan kepada kita di salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahihun. Itu dalam kitab Sunan Tirmidzi dikatakan la tazulu qadaman abdun yaumal qiyamah hatta yus'alu an umri fi ma'afna. Jadi yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang nanti akan ditanyakan Allah kepada kita itu tentang umur
yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat besar ini sampai sekarang juga masih melekat umur itu kepada kita. Rasul akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an ilmi fima fa'ala fihi, ilmu yang kita miliki. Jadi jangan dikira ilmu yang kita miliki tidak ada mas'uliyahnya, ada nanti di hadapan Allah. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah diamalkan atau tidak. Kita sering berdoa, Allahumma zidni ilman nafi'a, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Tapi bukan sembarang ilmu, ilmu yang bermanfaat. Karena kalau kita tambahkan ilmu, semakin banyak ilmu kita, kalau tidak diamalkan juga akan membuat kita menjadi susah di hadapan Allah. Tapi kalau kita amalkan, dia akan menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihim min aina iktasabu wa fima anfaqu. Nah, yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan Allah tanyakan kepada kita tentang harta, dari mana kita dapat dan untuk apa kita gunakan. Nah, yang terakhir wa an jismihi fima ablah, terkait dengan anggota badan kita dari ujung rambut sampai telapak kaki pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita gunakan. Jadi dari hadis ini ada satu yang menarik, yaitu wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Jadi ilmu yang kita miliki yang membuat kita menjadi orang yang alim, la ya'malu bi ilmihi sayus'alu anhu yaumal qiyamah. Jadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak berkaitan dengan dalil-dalil ayat ataupun hadis berkaitan dengan ala wujubil amali bil ilmi, wajibnya kita mengamalkan ilmu yang kita miliki ini. Wa tahdhiru minal ilmi bila amalin, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam keras begitu ya bagi orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Ini misalnya di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 2 sampai dengan ayat 3. Lagi-lagi ayat ini juga mungkin bukan ayat yang jarang kita baca, tapi sering kita baca. Bahkan sangat memahami betul makna daripada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan? Allah murka, Allah marah kepada orang-orang yang mengatakan tapi ia tidak mengerjakan. Ini maksudnya adalah dia paham, dia ngerti, dia alim, tapi kemudian dia tidak mengamalkan apa yang ia pahami itu. Di ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 44, ya ayat 44 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ini berkaitan dengan kita sering menyuruh orang untuk berbuat baik. Ini satu sisi memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tidak mengajak orang berbuat baik, berarti ilmu berhenti sampai di kita gitu. Kita jadi orang baik, jadi orang soleh, jadi orang yang alim, tapi kita tidak berbagi. Jadi memang bagus ini, agar kita selalu berbagi kepada orang lain tentang kebaikan. Mengajak orang agar orang juga berbuat baik seperti yang kita kerjakan. Tetapi kata Allah, jangan sampai kita melupakan diri kita sendiri. Kita asik ajak orang, tapi kita sendiri dilupain. Padahal kita tahu ada yang memberikan ilustrasi itu, jangan seperti ilmunya lilin bisa menerangi orang dan sekitar, tapi kemudian dia sendiri terbakar gitu.
Yang paling bagus seperti neon, dia terang, bisa disinari sekitarnya dengan cahayanya, tapi dia sendiri tidak terbakar, itu yang paling bagus. Jadi atamuruna nasa bil birri, apakah engkau mengajak orang atau menyuruh orang untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sementara engkau melupakan diri kamu sendiri. Ini kaitan dengan ada orang tahu, ada orang ngerti, ada orang paham atau alim, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian juga ketakwaan seseorang dan keistiqomahannya dengan ketakwaan itu, itulah yang membuat kemudian ia ada di jalan yang memang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang memiliki ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, ini harus juga dibingkai dengan yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harus istiqomah dengan ketakwaannya itu. Sebab kalau orang alim tidak dibingkai dengan ketakwaan, yang kita khawatir nanti akan terjebak dengan tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Bahkan dengan ketakwaan itulah seseorang yang memiliki ilmu itu akan bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan mendapatkan ilmunya menjadi ilmu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hadis ini juga termasuk yang sering, kalau saya membahasakan, memang kita sering mengingatkan lah pada kesempatan sore hari ini, berkaitan dengan tentang warawa Muslimun an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu